Bumi Indonesia adalah kanvas mahakarya. Inilah waktunya menjelajah dan menemukan cerita dari keajaiban di setiap sudutnya. Hanya di Eksplorasi. Let's go! Buah-buahnya sudah kita dapat. Saatnya kita langsung proses aja nih. Kita turun lagi ke bawah, pastinya kembali menikmati keindahan alam Gunung Muria dong. Jalurnya pun tidak kalah menantang saat naik tadi ya. Karena jalannya cukup licin dan juga curam, apalagi setelah hujan. Waktu tempuhnya sih sekitar 30 menit. Kita timbang dulu ya guys, ada berapa banyak nih yang udah kita dapat. Nantinya kita bisa tahu berapa banyak produksi yang akan dihasilkan. Kalau ada yang kurang, kita bisa petik lagi buah parijotonya. Ini Pak, ruang produksinya. Ya, ini. Jadi kita bagaimana menjaga sterilnya. Ini buat UMKM ya. Bersih banget. Ini pertama kalinya aku ngeliat yang kayak gini. Menjaga ke higienis. Ya, benar. Oke, berarti harus di... Ini nanti proses masuk pencucian terus kita giling. Oke. Boleh Pak? Yuk. Saya mau coba nyucinya kayak gimana sih? Untuk menjaga semua produk tetap higienis, pastinya harus banget dicuci ya guys. Jangan sampai kuman-kuman masuk ke perut kita. Oh iya, karena buah parijoto ini punya kulit yang unik, cucinya pelan-pelan ya Sobat Explore. Biar nggak merusak bagian kulitnya. Oke, berarti ini udah bersih nih Pak ya? Ah udah, ini tinggal kita giling ke mesin itu. Oke. Ini kita giling. Sebelum kita giling, pastikan sekali lagi buahnya sudah bersih ya. Proses menggiling ini bertujuan untuk mengeluarkan sari dari buah parijoto yang kaya akan kandungan alami yang bermanfaat bagi tubuh. Giling hingga teksturnya menjadi halus sehingga sari bisa keluar dengan sempurna. Proses ini tidak kalah penting. Seluruh sari dari buah parijoto dicampur dengan gula dan akan direbus selama 4 jam. Nah ini 4 pengemasan. Oke, hey Sheryl. Halo, Udah Beb. berapa botol nih? 100. Wih. Tapi sama mbaknya. Include ya, Pak? Ya. Oke, ini gimana nih Pak? Jadi tadi sirup kan setelah matang kita diamkan 24 jam. Habis itu kita masukin sini untuk pengemasan ini. Nah setelah dari sini nanti masuk pelabelan. Sama pemasangan seal itu yang plastik atas itu, silkatnya. Berarti ini ukurannya ada 2 ya Pak? Ya kalau yang ini ada pas kita ngemasin yang 2 ukuran. Ukurannya itu kami ada 4. Oh, Ada 4. Jadi 250 mili, 350 mili, 500 mili, sama 630 mili itu yang besar, yang botol kaca. Setiap botol disegel rapat buat menjaga kesegaran dan keamanan produknya. Jadi nggak perlu khawatir soal kualitas. Nggak lupa, botol-botol ini dikasih label stiker tentang informasi minuman parijoto. Nah, kalau sudah gini, sirup parijotonya siap dikirim ke berbagai daerah. Cocok banget nih kita bawa pulang untuk keluarga di rumah. Habis ini kemana? kita mau kemana Sheryl? Ke Wonosoco. Oh, Wonosoco. Iya. Wih, nah berarti kalau ke Wonosoco, katanya ini tak bawain oleh-oleh nanti bisa diminum dalam perjalanan. Pak, yang bener nih Pak. Ya. Waduh, makasih banyak Pak. Berkah selalu, semoga nih makin rame yang beli. Amin, amin, amin. Ini dijamin mujarab buat keluarga atau biar jadi anak Promil. ganteng, Ya, cantik. cantik, Ya. gitu ya Pak ya. Tadi, view pemandangan saat kita ambil buah parijoto udah indah banget kan? Ya, walaupun lumayan ya, butuh tenaga untuk sampai ke atas. Ternyata di Kudus masih ada lagi nih tempat dengan view yang tidak kalah indah. Kali ini, Sheryl mau ngajak kita ke salah satu desa yang punya pemandangan indah dan punya gua yang unik. Penasaran? Langsung aja, kita berangkat! Perjalanan selanjutnya, Sheryl ngajak kita untuk melihat keindahan gua alam yang ada di desa Wonosoco.
Kira-kira seindah apa sih guanya? Serius? Apa? Mau kemana lagi Sheryl? Tadi udah naik gunung. Ini di hutan mana? Mama tolong! Tenang, Bet, tenang ya. Aku itu bakal bawa kamu ke alam yang bagus banget. Nah, ini namanya Desa Wonosoco, Bet. Wonosoco? Iya, ini desa di Kudus yang bakal ada keindahan alam. Nah, tempatnya itu hidden gem. Kamu mau ikut aku nggak? Kalau Hidden nggak, gem? aku tinggalin di sini. Jangan deh. Ira ikut deh. Ya udah, ayo ikut. Ya udah duluan. Nggak tahu. Ya ikut, ayo makanya. Ah. Di sepanjang perjalanan menuju gua, kita bisa ngeliat banyak banget pohon jati yang tumbuh tinggi banget. Perjalanan menuju gua membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Meski terasa lama, tapi nggak berasa kok. Apalagi sepanjang perjalanan disuguhin pemandangan padang savana kayak gini. Gua cantik ini terletak di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Dan kenapa disebut gua cantik? Karena di dalam gua terdapat banyak bebatuan kapur yang terlihat sangat cantik. Ayo Sheryl. Ya. Nih. Nah, ini gua cantiknya, Bet. Cantik bener nih. Nah, Ini ya kan? kayak karang sih. Nah, jadi menurut warga sekitar itu, Bet, dulu Desa Wonosoco itu lautan. Lautan? Iya. Oke. Nah, makanya batu-batu ini tuh kayak karang, ya kan? Iya bener-bener. Meski namanya gua cantik, tapi masuk ke gua ini benar-benar susah. Kita harus setengah merangkak kayak gini buat bisa masuk ke dalam. Gimana, Bet? Asik juga nih. Tapi ini pendek sih Sheryl. Gak hanya ini guanya. Nah, di sebelah sana tuh ada gua-gua lagi, Bet. Ada lagi? Ya. Oke, itu dong. Ya, Mau? mau dong. Oke. Tunjukkan jalan Sheryl. Kamu aja. Aku? Ya. Udah. Hati-hati ya nih nanti. Oke. Yuk, ikutin aku yuk. Ya. Ke gua selanjutnya. Yang lebih luas, Bet. Oke, boleh. Setelah dari gua cantik, kita langsung aja gas ke gua selanjutnya. Nah, ini, Bet. Gua yang kedua, Bet. Ini yang kedua. Iya. Lebih gede sih untungnya ya. Iya, emang lebih besar. Terus dari yang gue tahu katanya nih ada naganya. Iya, Bet. Lo penasaran kan? Iya. Langsung masuk aja. Oke. Gua selanjutnya nggak kalah keren nih dari yang tadi. Gua yang ini kita nggak perlu merangkak kayak tadi. Tapi tetap harus hati-hati ya masuknya. Karena jalan guanya cukup licin. Tahu nggak ini namanya gua apa? Ini gua apa emang? Kalau tadi kan namanya gua cantik. Kalau ini gua keraton. Di dalam gua ini terdapat susunan stalaktit dan stalagmit yang menyerupai taman sebuah keraton. Unik banget ya Sobat Explore. Ini guanya keren banget. Gua ini juga beda sama gua yang tadi. Ini lebih luas dan kita bisa full berdiri di dalam guanya. Nah, ini dia yang unik dari gua keraton. Di gua ini terdapat sebuah struktur batu alam yang nampak menyerupai kepala naga. Mirip banget naga kan ini? Selain ada naga, menurut warga sekitar, di gua ini juga ada sebuah sumber air yang dipercaya mempunyai khasiat untuk awet muda. Boleh dicoba nih, siapa tahu bisa awet muda juga. Capeknya, tapi it was worth it deh. Haus gak, Bet? Tahu aja baru mau minta. Ada air nggak? Aku juga haus, Bet. Tadi kan kita dapat oleh-oleh ya dari Mas Rian. Ingat ya? Kita minum dulu sirup Parijoto. Alhamdulillah. Ini bukanya gimana nih? Bisa aja ya? Buka aja satunya. Ini buatan Sheryl nih. Ya, Oh, enggak. buatan aku. Cuman kasih air aja. Kan udah jadi sirupnya. Oh, iya.
Duluan ah, aus. Enak banget. Gak salah nih kita bersabar buat nyobain sirup parijoto di hamparan padang savana yang luas gini. Udah dapat minuman yang enak dan seger, ditambah pemandangan alam yang gak ada duanya. Emang the best sih explore kita di Kudus kali ini. Bet, hari ini kan kita udah explore kota Kudus ya? Iya. Lo paling suka yang mana sih? Wow, ini jawaban yang sangat sulit ya. Tapi semuanya punya keunikannya masing-masing. Ya. Tapi yang paling gue suka dengan hewan-hewan. Gue suka yang ada naganya. Oh, kapan lagi ngeliat naga di dunia nyata? Biasanya cuma nonton di layar, nonton di TV. Sekarang bisa ngeliat langsung. Itu menurut gue sebuah keajaiban sih. Jadi, jujur ya, menurut gue ini pengalaman yang sangat extraordinary buat eksplorasi. Karena kita udah explore dari berbagai macam. Kita naik gunung, kita explore gua, terus kita cobain jamu. Gua suka banget jamu. Ini menjadi kota yang wajib banget untuk kalian cobain. Tapi tenang, ini baru sebagian kecil dari petualangan kita di eksplorasi tentunya ala Gen Z. Selalu ikutin petualangan kita di tiap kotanya tentunya ala Gen Z hanya di Eksplorasi. Let's go!